wah nyerang saya, Islam ini dibiayai oligarki, dia ini adalah susupan orang Kristen untuk memecah belah Islam, ini liberal, ini anti Zionis, segala macam. Waduh, saya tuh kok jadi penting sekali buat dia. Termasuk ketika Felix mengatakan tidak ada dalil bela tanah air di dalam Islam. Ini sudah saya bantah di berbagai media. Kalau Felix kurang jelas tentang berbagai tinjauan-tinjauan empiris, historis, dan analogis genealoginya, silahkan kita ketemu, kita diskusi, live streaming se-Indonesia wes. Nggak ada. Karena cara diskusi ini yang paling efektif menurut Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau lewat perang, akhirnya tercipta perang-perang berikutnya, saling bantai satu sama lain dan dendam. Makanya saya juga menekankan kepada Banser kemarin di Pamekasan. Assalamualaikum sahabat nasab dimanapun Anda berada. Di video kali ini, admin akan menampilkan pembahasan yang nantinya akan jadi bahan pertimbangan dalam menghadapi doktrin Ba'alawi yang sesat. Saran admin kepada para Buddha agar kiranya melihat dengan pikiran bukan dengan fanatik. Lebih lengkapnya kita simak penjelasan para kiai. Islam Nusantara yang didengungkan oleh NU beberapa tahun yang lalu, ini kemudian justru menjadi penting, kata Phil Caruso. Karena inilah kemudian NU itu dihargai oleh berbagai lintas keimanan dan lintas primordial di Indonesia. Ini loh. Nggak ada Pak organisasi Islam terbesar di dunia tapi banomnya menjaga gereja. Nggak ada. Apakah ini kemudian karena kita mau ngemis-ngemis sama orang Kristen? Bukan. Supaya negara ini tetap aman, itu aja intinya. Nah ini loh antiknya NU itu. Antiknya NU itu di situ. Yang kedua adalah NU itu selain tidak diajari untuk membenci orang yang berbeda, NU tidak pernah punya daya rekam mengkhianati negaranya sendiri. Nggak pernah. Pasca kemerdekaan, baru merdeka Pak, Kartosuwiryo sudah memproklamirkan negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Baru hitungan beberapa bulan sudah mau mengkhianati negaranya sendiri dan mau mengkhianati kesepakatan bersama antara kalangan pejuang dan kalangan ulama. Baru merdeka. Kemudian kelompok Wahabi pernah mengkhianati negara ini. Banyak. Dari tahun 2000 sampai 2009 berbagai ledakan bom yang terjadi di Indonesia ini, semua pelakunya 100%, 2000% orang Wahabi semua. Bom Tentena, bom Malam Natal, bom Ritz-Carlton, bom JW Marriott, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Sarinah, bom Kampung Melayu, Asahari, Nurdin M. Top yang dulu pernah ditembak di sini, itu semua produk Wahabi semua. Pengkhianatan mereka. NU zaman Pak Harto, kita itu betul-betul diinjak, diawasi, diintimidasi supaya tidak berkembang. NU zaman Soeharto loh ini. Bahkan ketika ketua umum PBNU itu Gus Dur, dibuat sosok tandingan namanya Abu Hasan dalam muktamar NU di Cipasung di Tasikmalaya. Generasi milenial nggak paham ini. Kenapa? Karena NU ingin betul-betul dikendalikan oleh Pak Harto. Karena Pak Harto takut NU ini kekuatannya besar, takutnya mereka memberontak dan membahayakan kekuasaannya dia. Ini zaman Soeharto. Bahkan ketika Gus Dur diturunkan secara tidak normal pun ada orang Nahdien yang membanjiri Monas. Gak ada. Orang Nahdien gak ada yang jadi Monaslimin Pak. Gak ada. Kalau orang Nahdien kemudian tidak mementingkan negara ini, hadir semua ke Monas, diludahin Monas tenggelam Pak. Itu loh. Tapi kata Gus Dur apa? Tidak ada jabatan yang bisa dibela, yang harus dibela mati-matian, karena keutuhan negara ini jauh lebih penting. Ini Allah yarham Gus Dur. Nah, NU itu begini Pak, modelnya begitu. Makanya penting sekali buat negara ini, sehingga apa? Semua elemen ideologi yang masuk ke Indonesia itu ingin menghancurkan NU. Karena apa? Mereka ingin menumbangkan Pancasila. Kalau dua pilar utama ini habis tumbang, selesai, mereka akan dengan mudahnya menguasai negara ini. Saya sering cerita di YouTube, terakhir lagi, paling terakhir. Saya itu adalah salah satu tim penasehat pemerintahan Somalia. Somalia ini bingung Pak, satu negara, Bapak Ibu sekalian, Somalia ini adalah negara di Afrika bagian timur yang dekat dengan Afrika Selatan. Saya sudah pernah ke sana 3 kali.
Apa yang membuat mereka keheranan? Bukan keheranan sebenarnya, mereka putus asa. Satu negara ini isinya Wahabi Salafi, Pak. Dulu isinya itu kelompok-kelompok Thorikoh. Kemudian diusir, kelompok Thorikoh ini kemudian kabur ke Mozambik, ke Tanzania, ke Somaliland, karena diusir oleh kelompok Wahabi ini. Satu negara ini. Mereka sepakat sama-sama mengharamkan semuanya. Sama ya Wahabi gimana sih? Mengharamkan maulid, mengharamkan ini, mengharamkan itu. Tapi apa Pak? Perangnya nggak selesai-selesai. Setengahnya dikuasai pemberontak, setengahnya dikuasai oleh pemerintah Somalia. Pemberontak ini namanya Al-Shabaab. Mereka kebingungan sampai akhirnya mengimpor penasehat dari Indonesia. Saya itu. Tapi saya tidak bisa berbuat banyak. Sampai hari ini pun setiap konferensi dengan pemerintah sana, termasuk dengan presidennya, saya bilang saya tidak bisa memberikan nasihat apapun. Nasihat saya pada akhirnya normatif, sama seperti nasihatnya dari Daniel Kohler, teman saya dari Jerman. Sama Pak, Elena Groening, teman saya juga dari Skandinavia. Sama semua, normatif sekali. Cuma usul saya satu, kalau mau selesai di situ, ya kalian harus membuat Pancasila. Dia bilang nggak sanggup. Ya sudah, terima nasibmu. Dan sampai hari ini masih saling bom Pak. Masih saling bom. Bahkan di dalam Al-Shabaab itu tercipta banyak faksi yang juga saling bom satu sama lain sesama pemberontak. Nah ini loh. Lalu kemudian kalau kami nggak sanggup membuat Pancasila, lalu kami harus seperti apa? Saya bilang, you have to make Nahdlatul Ulama. Nah, beneran ini, beneran. Saya katakan, kamu harus membuat Nahdlatul Ulama. Tapi satu, ya kalian harus ziarah kubur. Oh nggak bisa katanya. Oh ya sudah, terima nasibmu. Kalian harus maulidan, ya nggak bisa. Nah, Ibu sekalian, ini semua adalah gambaran-gambaran peta kita hari ini, bahwa yang kita hadapi ini sebenarnya bukan manusia-manusia, tapi yang kita hadapi ini adalah berbagai ideologi yang kemudian menggunakan manusia sebagai alatnya. Kalau kita mau sadar sedikit, 3 ideologi utama ini sebenarnya adalah bagian dari berbagai operasi-operasi intelijen barat yang tetap ingin berusaha menguasai dunia ini, yang disebut dengan the shifting power global game strategy. Kalau kita perhatikan, kantornya Ikhwanul Muslimin yang saya ceritakan tadi di mana? Di Inggris Pak, di London. Kantor pusatnya Hizbut Tahrir di mana? Di London Pak. Kantor pusatnya Syiah Rafidhah yang juga ingin khilafah itu di mana? Di Inggris Pak. Coba, KKB Papua ini aktor utamanya tinggal di mana? Benny Wenda itu di Inggris Pak. Lalu persenjataan ke KKB Papua masuk lewat mana? Papua Nugini, bekas jajahan Inggris Pak, yang disebut dengan Commonwealth Countries, negara persemakmuran. Yang sering membela KKB Papua di PBB siapa? Vanuatu Pak. Vanuatu ini siapa? Negara bekas jajahan Inggris Pak. Wahabi Salafi ini diekspor oleh siapa? Oleh Saudi Arabia Pak. Siapa Saudi ini? Bekas jajahan Inggris juga Pak. Commonwealth Countries juga. Veronica Koman yang sering menyerang Indonesia atas KKB Papua ini siapa? Dilindungi oleh siapa? Oleh Australia Pak. Australia ini siapa? Negara persemakmuran Inggris Pak. Coba. Mosok kita nggak mikir gitu loh, bahwa kita ini sebenarnya dijadikan boneka-boneka, dibenturin satu sama lain demi kepentingan-kepentingan elit global. Mikir seharusnya Hizbut Tahrir tuh. Kantor pusatnya di London, pendananya juga dari Eropa. Dan mereka mengacak-acak kita semua lalu mengatakan bahwa khilafah ini ciptaan Allah, warisan Nabi Muhammad, maka kalian harus percaya. Ganti itu Pancasila. Coba. Inggris semua, Barat semua, termasuk Amerika yang menggulirkan Wahabisme kemana-mana. Ini loh, masa kita nggak mikir sih? Yang nyiptakan ISIS itu fabrikasinya siapa? Barat juga. Al-Qaeda diciptakan oleh siapa? Amerika juga. Karena apa Pak? Kelemahan kita itu politik. Itu loh. Nah, kemudian dari sini kita seharusnya sadar bahwa kita ini adalah political toys. Boneka-boneka politiknya Barat. Lalu apakah kemudian, terakhir sekali, apakah orang Islam tidak boleh berpolitik? Wajib. Harus.
Ini Kiai Ali mewakili orang Karangploso dan Malang secara umum, mewakili kepentingan-kepentingan orang Malang di Jakarta. Harus Pak, wajib. Kata Imam Ghazali dalam Ihya bahwa politik dan Islam itu seperti saudara kembar. Harus Pak berpolitik. Kalau enggak, siapa yang mewakili kita? Wajib. Nah ini harus, tapi jangan kemudian kita mau diobok-obok, dipecah belah oleh kepentingan-kepentingan global atas nama politik. Nah ini yang tidak boleh Pak, kesian umat kita. Saya kira begitu dulu, nanti ada tanya jawab. Oke, terima kasih. Saya buka satu sesi dulu. Mau minta permintaan kepada jenengan, kira-kira mungkin bulan depan atau pasca lebaran, kapan kami diberi waktu untuk bisa bertemu langsung dengan jenengan, untuk kami semua bisa menimba ilmu, terutama untuk melawan gerakan radikalisme di kalangan organisasi kami, anak-anak muda di sekolah umum negeri. Inden acara gitu maksudnya berarti ya. Ya, nanti berarti setelah acara selesai jadi full ABG Gus Islah. Dinda, saya siap insya Allah nanti bulan-bulan Syawal saya bisa ke sini. Saya kebetulan setiap lebaran itu pulang ke Madura saya. Satu syaratnya, saya nggak nerima bayaran. Saya nggak nerima bayaran. Mohon maaf, saya udah umumkan secara terbuka. Dan bahkan akomodasinya nggak usah repot. Pokoknya tentukan tanggalnya, tentukan lokasinya, saya datang. Akomodasi nggak usah repot-repot, udah pokoknya nggak usah pikirin, saya hadir. Kalau sekali-sekali maksa saya ngasih honor, saya nggak mau datang lagi. Itu syaratnya, ya. Ini bagaimana solusi yang tanpa frontal yang bisa kami tempuh, Gus? Kalau saya sih terus terang harus dengan menggunakan halakoh-halakoh dan daurah-daurah. Itu harus. Tidak boleh kita menggunakan cara-cara frontal karena dunia akademis itu tidak mengenal itu. Bahkan kata Heinrich Heine, termasuk juga menurut menurut Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, ketika orang sudah membunuh ilmu pengetahuan itu sama artinya dengan gagal manusia. Nah, pendekatan-pendekatan terhadap kalangan akademisi ini memang harus menggunakan ilmu pengetahuan. No other choices. Jadi nggak ada pilihan lain. Harus dengan diskusi. Saya paling senang diskusi itu daripada cuma saling mengkafirkan, ya kan? Sekarang ini kan kalau beda pandangan dikit dikafirkan, fasik, liberal, Syiah segala macam. Biasa itu. Saya ini udah dikirim neraka berkali-kali Pak, tiap hari. Iya. Wah, dinerakakan terus. Saya itu betul-betul dicap liberal ya itu karena saya lulusan Amerika ya Mbok. Saya dulu kok bisa sekolah ke Amerika itu loh. Akhirnya disangkain liberal betul saya. Nah itu tapi ya alhamdulillah biarinlah. Ada salah satu YouTube di Jember. Ini sampai ada 8 itu kontennya khusus menyerang saya. Nama akunnya Benteng Akidah. Saya juga nggak tahu. Wah nyerang saya. Islah ini dibiayai oligarki. Dia ini adalah susupan orang Kristen untuk memecah belah Islam. Ini liberal, ini anti Zionis, segala macam. Waduh, saya tuh kok jadi penting sekali buat dia. Sampai polisi pernah ngasih tahu, Gus, ini bisa dilaporkan, ini ada deliknya ini. Udah memenuhi unsur. Ah udahlah saya capek ngurusin begituan. Ternyata Allah yang tidak terima. Dibuka aibnya, sekarang ditahan di Polres Jember. Gara-gara meniduri santrinya. Nah, tidak perlu saya, Allah berkehendak. Gitu, ya. Bagaimana kami kader Ansor Banjar yang nantinya akan bergerak di melawan dari radikalisasi, melawan hal itu dengan ramah bukan marah. Oh, radikalisme secara ramah. Begini, yang dilakukan oleh Densus 88 hari ini mengacu kepada konsepnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang lebih memilih kepada diskusi dan perang pemikiran. Ini tradisi Islam. Islam dalam menghadapi kelompok-kelompok Khawarij ini lebih memilih berdiskusi. Tapi kemudian orang-orang Khawarij ketika anggotanya mulai digelontorkan sedikit demi sedikit oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, orang Khawarij kemudian menutup diri untuk tidak berdiskusi dengan orang lain karena takut anggotanya itu berkurang. Nah, kata-kata ajaran eksklusivisme itu bermula dari sini. Rata-rata Khawarij, orang-orang yang punya niat tidak baik, punya niat untuk memecah belah masyarakat itu rata-rata ajarannya eksklusif. Mereka tidak mau untuk berdiskusi dengan orang lain, padahal metode yang paling betul yang dicontohkan oleh sahabat itu adalah berdiskusi.
Makanya saya sering mengatakan kepada kelompok-kelompok pengusung Hizbut Tahrir, ke Felix Xiao dan kepada siapapun, mari kita diskusi. Jangan bersuara lantang di luaran, tapi kemudian tidak ada kontra narasi yang melawannya. Makanya kalau di googling nama saya menantang Felix Xiao, saya menantang Ismail Susanto, tapi ya nggak pernah dijawab. Nggak apa-apa, yang penting tantangannya sudah dilayangkan. Nggak apa-apa, nggak dianggap pun nggak apa-apa. Termasuk ketika Felix mengatakan tidak ada dalil bela tanah air di dalam Islam. Ini sudah saya bantah di berbagai media. Kalau Felix kurang jelas tentang berbagai tinjauan-tinjauan empiris, historis, dan analogis-analogis genealoginya, silahkan kita ketemu, kita diskusi, live streaming se-Indonesia wes. Nggak ada. Karena cara diskusi ini yang paling efektif menurut Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau lewat perang, akhirnya tercipta perang-perang berikutnya, saling bantai satu sama lain dan dendam. Makanya saya juga menekankan kepada Banser kemarin di Pamekasan untuk melakukan penghadangan fisik terhadap kelompok-kelompok sebelah ini. Opsi terakhir itu adalah penghadangan fisik. Sebisa mungkin marilah kita melakukan proses-proses tabayyun, kita melakukan proses-proses diskursus dan sebagainya. Ini memang tawaran saya karena kita punya tradisi itu dalam Islam. Imam Ghazali tidak setuju dengan Rumi membuat tahafud al-falasifah. Ibnu Rus tidak setuju dengan pemikiran Imam Ghazali membuat tahafud at-tahafud. Ini kan tradisi Islam. Lalu kemudian pemikiran Ibnu Khaldun juga tidak setuju dengan konsep-konsep politik. Lalu beliau membuat Al-Muqaddimah. Habis itu diserang lagi Ibnu Khaldun. Beliau kemudian melanjutkan menjadi Al-Ibar. Ini kan tradisi-tradisi Islam. Buku melawan buku, pemikiran melawan pemikiran. Nah, teman-teman sekalian, tim 99 setidaknya harus menggunakan pola itu. Tapi jangan lupa ke Kiai Ali nanti sijilnya. Jangan kemudian ababil doang, cuma terbang aja gitu. Kayak drone gitu, tapi nggak ada pelurunya. Buat apa? Itu ya. Kira-kira nanti gerakan radikalisme ini juga akan muncul nggak Gus? Di tahun 2024. Karena pembelahan tahun yang lalu, pemilihan yang lalu sampai hari ini kan juga masih ada. Apakah itu juga akan nanti digunakan? Pemilu ini. Oh iya. Ini gerakan saya ini, melawan politisasi agama. Kalau yang di Twitter follow saya paling getol itu. Karena saya percaya bahwa ketika politik menunggangi agama, maka kejahatannya akan terlihat terhormat. Saya sejak dulu menggunakan adagium ini. Dan saya percaya dengan buku-bukunya, tulisan-tulisannya Ibnu Rus, Tahafud at-Tahafud, tulisannya Rumi dalam Fihi ma Fihi, bahwa tidak boleh umat ini dipecah belah oleh urusan politik. Saya juga prihatin urusan PKB dan PBNU yang nggak clear-clear ini. Ini Kiai Ali nggak ada lagi. Mumpung nggak ada aja lah saya bahas. Ini juga saya kalau bisa ya oh ada. Oh iya. Ini kalau bisa dikelirkan karena begini loh. Terpecah belah dengan urusan politik ini bukan hanya terjadi hari ini. Saya tadi sudah menceritakan bagaimana Sunni dan Syiah yang bermusuhan ribuan tahun, nggak clear-clear ini urusan politik. Kemudian permusuhan-permusuhan dengan orang-orang Bani Umayyah dan Bani Hashim ini juga terwariskan sampai hari ini, saling tuding satu sama lain, saling mengkafirkan, hakimiyah, takfiriyah. Kemudian dipoles lagi oleh Said Qutb dengan berbagai kitab Fidilalil Quran, Malim Fitori. Wah, udah makin kita ini betul-betul terseret ke arah politik. Belum lagi dipoles oleh orang-orang Wahabi, Muhammad Said Al-Qahtani, Al-Wala wal Bara' fil Islam. Habis hancur lagi kita. Nah, oleh karena itu, kemudian yang harus kita lawan di 2024 adalah politisasi agama. Politik agama, politik identitas tidak bisa dihindari. Saya ulangi. Politik agama, politik identitas tidak bisa dihindari di negara demokrasi karena kita berbasis elektoral. Orang Karangploso kalau mau nyalek, otomatis dia harus mewakili identitasnya Karangploso. Orang Nahdien Karangploso kalau mau nyalek otomatis harus mewakili kepentingannya Nahdien Karangploso. Kalau orang Islam itu ingin nyalek ke Senayan, maka dia harus mengawal ruang-ruang politik di Senayan supaya tidak keluar dari maqasidus syariah. Harus nih. Nah, inilah politik agama, politik identitas, tidak bisa dihindari. Yang tidak boleh itu adalah
politisasi identitas. Kalau sudah politisasi, apapun ini negatif. Politisasi agama tidak boleh. Kiai Ali nyalek dari sini, PKB mewakili kepentingan Malang, mewakili Nahdien, maju ke Senayan. Ini politik identitas, politik agama. Boleh. Kalau nggak ada yang mewakili dari sini, kalau ada jalan bolong, siapa yang mau menyuarakan ke Banggar di Senayan? Nggak ada. Itu penting. Representing all the communities. Ini adalah based on electoral dari kehidupan berdemokrasi. Gak bisa dihindari. Orang Madura nyalek ya mewakili orang Madura. Kalau kemudian dia tidak mikirin orang Madura, dia memperkaya diri sendiri, jangan pilih lagi. Gitu loh. Jalanan di Madura itu hari ini betul-betul hancur, Pak. Saya nggak mungkin pilih lagi itu caleg-caleg Madura itu. Nah, kecuali Karangploso ini saya pilih. Ini loh luar biasa ini. Nah ini maksud saya yang tidak boleh politisasi agama. Makanya saya selalu menyuarakan jangan pilih orang-orang yang menggunakan agama sebagai tunggangan-tunggangan untuk memperlancar terhadap kursi kekuasaannya. Karena kalau dia sudah berkuasa, nanti kejahatannya pun akan dibenarkan dengan agama. Nih, ini paham ya? Kalau orang berkuasa menggunakan dalil-dalil agama, nanti kejahatannya ketika berkuasa juga akan dibenarkan dengan dalil-dalil agama. Kata siapa? Ibnu Rus dalam Tahafud at-Tahafud. Jelas. Jadi jangan pilih orang-orang yang menunggangi agama ini. Tapi kalau dia mewakili agama, otomatis harus kita dukung. Orang Kristen juga begitu. Dia akan memilih yang beragama Kristen untuk memastikan bahwa ruang politik ini tidak keluar dari jalur kekristenannya. Kan begitu. Nah ini politik identitas ini. Tapi bukan politisasi identitas. Gitu loh. Makanya saya kemarin sangat dongkol juga ketika Partai Umat mengatakan, saya sebut aja partainya karena dia juga terbuka mengumumkannya, bahwa masjid itu adalah tempat jihad politik. Ya Allah, 60 tahun Bani Umayyah itu saling caci maki di dalam masjid. Ya kan? Tapi kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, oh ini nggak sehat buat umat Islam. Lalu kemudian ditentukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa dalam setiap akhir khutbah, khotib harus membacakan An-Nahl ayat 90 yang dipakai oleh NU sampai hari ini. Setelah berdoa kemudian ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ya kan? Dan seterusnya. Ini karena apa? Supaya akhir khutbah itu bukan sebagai ajang caci maki. Lalu kemudian oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ini cicitnya Sayyidina Umar, lalu udah daripada isinya mencaci maki, kemudian berikan dengan surat An-Nahl 90 supaya umat ini redam. Apa isinya? Supaya kalian berbuat adil dan saling menolong di antara sesemua kalian dengan saudara-saudaramu, dan kalian jangan membangun permusuhan di antara sesama orang lain. Ini isinya An-Nahl 90. Orang NU juga kemudian menyelipkan khotib ini, penggalan ayat ini di dalam akhir khutbahnya. Nah ini gunanya. Artinya apa? Zaman Rasulullah pun dilarang untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan politik, kecuali apakah, kemudian saya ditanya nih di medsos, apakah kemudian Rasulullah tidak pernah berpolitik di masjid? Iya, Rasulullah pernah menyuarakan berbagai ijtihad politik di masjid, tapi dalam rangka apa? Untuk mempersatukan seluruh masyarakat Madinah supaya tidak tercerai-berai. Sering diutarakan oleh Nabi dalam khutbahnya. Yang kedua adalah melakukan konsolidasi perang. Ini dilakukan Nabi di masjid. Tapi apa? Untuk menghadapi musuh bersama. Ulama-ulama NU dulu juga menggunakan masjid untuk mengkonsolidasikan semua umat melawan penjajah Belanda. Penjajah Belanda ini musuh bersama. Sama seperti Nabi yang mengkonsolidasikan orang Madinah untuk melawan kafir Quraisy sebagai musuh bersama. Hari ini enggak, Pak. Orang berkampanye di masjid seperti Partai Umat ini, nanti yang ada orang dibujuk untuk ikut bersama dia melawan musuhnya dia saja. Ini bedanya di situ. Nanti dia akan menyuarakan di masjid, jangan coblos partai ini, jangan coblos partai itu, jangan coblos partai A, B, C, D, cobloslah Partai Umat. Kan begitu. Orang diminta untuk melawan musuhnya dia. Bedanya dengan Kanjeng Nabi itu, Nabi mempengaruhi orang dan mengajak orang untuk melawan musuhnya Nabi dan musuhnya seluruh umat di dalam masjid itu, untuk melawan common enemy.
musuh bersama. Nah ini bedanya di situ. Makanya ketika saya melawan Pak Surya Paloh tentang politik integritas dan politik identitas, ya itu. Gitu loh. Ya. Kita harus menyuarakan lawan politisasi agama 2024 supaya umat tidak terpecah belah. Hari ini kan begitu, Pak. Dulu kita pemilu 2014, 2019 kita berantem, cebong, kampret, kadrun, basar istana segala macam. Ini kan produk-produknya ini. Prabowo dan Sandiaga Uno udah jadi menteri, kita masih ribut di bawah, Pak. Ini efek politisasi agama ini. Nah, 2024 jangan lagi kayak gitu. Kita dibego-begoin elit politik, di atas sudah salaman, kita masih cerai. Suami istri cerai gara-gara politik banyak, Pak. Ketika Prabowo dan Jokowi rujuk, yang suami istri cerai ini nggak ada yang rujuk ini. Nikah lagi dengan orang lain. Itu loh, politik ini udahlah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.